Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami. Sebelumnya kelompok 11 itu terdiri dari saya sendiri, Arif Santoso, Endah Mariati, Irma Novianti, Muhammad Rustana Setiawan, Praktiwi Narti. Tanpa bantuan mereka, presentasi ini tidak ada artinya. Oke, kami akan mempresentasikan tentang osilasi. Oke, dalam pembahasan ini bahasan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua persamaan, dan yang ketiga adalah pembahasan. Sebelumnya kita akan bahas tentang pengertian dari osilasi itu sendiri. Osilasi adalah gerak bolak-balik di sekitar suatu titik seimbang dengan lintasan yang sama secara periodik, secara berulang dalam jangka waktu yang sama. Contohnya adalah pegas dan bandul. Oke. Osilasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gerak harmoni sederhana, osilasi terendam, dan osilasi paksa. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu osilasi gerak harmoni sederhana. Osilasi gerak harmoni sederhana itu contohnya adalah sebagai berikut. Ini ada sebuah bandul yang ada pegas. Apabila yang diberikan beban, dia akan terus bergerak memberikan panjang yang muai. Oke, kita lihat definisinya adalah osilasi gerak harmoni merupakan suatu gerak objek bolak-balik melewati lintasan yang sama. Dia akan memiliki lintasan yang sama. Lintasannya akan tetap seperti ini. Oke. Pegas dengan beban tersebut merupakan contoh gerak osilasi sederhana. Osilasi gerak harmoni sederhana, gaya pegas untuk kembali ke posisi semula disebut gaya pemulihan. Nah, gaya pemulihan itu kita bisa hitung sebagai berikut. F sama dengan min K dikali dengan X. X itu adalah perbedaan antara panjang awal dengan panjang semulanya. Nah, ini dimana K adalah konstanta pegas dan posisi perpindahan pegas dari awal segini. Nah, perpindahan ini yang disebut dengan X, pertambahan panjangnya ini. Oke. Konstanta pegas didapat dengan cara menghitung dari K sama dengan M dikali G dibagi dengan X, di mana M itu adalah massa beban, sedangkan G itu adalah gravitasi, dan X itu tetap tadi pertambahan panjang. Jika kita perhatikan gerak pegas yang diberikan bandul, maka dia akan membentuk kurva sinusida seperti pada gambar ini. Nah, kurva ini menjadi dasar kita untuk penurunan rumus berupa perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Misalnya, sebuah partikel dengan gerak harmoni terjadi pada sumbu X. Besar perpindahan sebesar X pada titik keseimbangan. Maka kita akan memperoleh fungsi X terhadap waktu adalah sebagai berikut. X sama dengan A cos dalam kurung omega dikali T ditambah sudut fase. Oke, di mana X itu adalah A itu adalah amplitudo, sedangkan omega itu adalah kecepatan sudut, dan sudut fase adalah sudut fase. Sedangkan persamaan untuk perpindahan yaitu adalah perpindahan dilakukan dengan X sama dengan amplitudo cos amplitudo A cos dalam kurung omega dikali T ditambah dengan sudut fase dan sedangkan kecepatan yaitu adalah V sama dengan dx per dt sama dengan min A omega sin dalam kurung omega dikali T ditambah sudut fase. A di sini adalah amplitudo dengan Vmax atau kecepatan maksimal yaitu amplitudo dikali dengan sudut dikali dengan omega. Sedangkan percepatan yaitu adalah A D pangkat 2X dibagi dengan DT pangkat 2 sama dengan min daripada amplitudo atau min A omega T cos dalam kurung omega dikali T ditambah dengan sudut fase. Dengan percepatan maksimal yaitu adalah A dikali dengan omega pangkat 2 atau amplitudo dikali dengan omega pangkat 2. Nah, kita masuk ke
energi pada gerak harmonis sederhana. Sesuai dengan asumsi bahwa tidak ada gesekan, sehingga energi total yang ada menjadi kekal. Kalau tidak ada gesekan, maka dia akan tetap terus bergerak sehingga tidak ada berhentinya. Nah, energi kinetik di sini dapat kita hitung dengan cara K. Energi kinetik sama dengan 1/2 massa dikali percepatan pangkat 2. Kita substitusikan dengan kecepatan yang tadi itu, maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu adalah 1/2 massa dikali percepatan pangkat 2 amplitudo dikali sin pangkat 2 dikali omega dikali waktu dan ditambah dengan sudut fase. Nah, energi potensial atau U 1/2 energi kinetik dikali dengan pertambahan panjang atau jaraknya tadi, percepatan. Oke. Dengan mensubstitusikan nilai perpindahan, maka didapatkan adalah 1/2 dikali energi kinetik dikali pertambahan panjang atau dikali A atau dikali amplitudo, cos sama dengan cos pangkat 2 dikali omega dikali T ditambah dengan sudut fase. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke pembahasan masalah osilasi terendam. Kita saksikan dulu video berikut ini. Ini adalah pegas yang diberikan beban yang terus bergerak, tapi lama-lama dia akan diam karena beban ini mengalami gaya gesek pada lantai yang ada di bawahnya. Oke, makanya dia akan lama-lama akan berhenti. Apa sih osilasi terendam itu? Osilasi terendam adalah benda yang tadinya bergerak, bergetar, atau berosilasi bisa berhenti karena mengalami rendaman. Rendaman bisa terjadi karena gaya hambat atau gaya gesek. Seperti yang telah kita saksikan bersama pada video tadi, bahwa pegas yang diberi beban akan terhenti karena adanya gaya gesek pada beban. Oke. Pada umumnya, gaya gesek yang dialami di titik massa yang berosilasi berbanding lurus dengan kecepatan. Kita coba akan lihat. Ini adalah gaya. Gaya itu atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Ini adalah hukum Newton. Nah, sedangkan pada gaya-gaya gesek ini diperoleh adalah min K dikali X. Ini adalah gaya pemulihan atau gaya kembali pegas pada titik semula. Nah, sedangkan pada di sini ada gaya gesek yang mempengaruhinya, yaitu Fs. Fs ini adalah gaya rendam pada pegas. Nah, di mana B itu adalah konstansa rendam, sedangkan V ini adalah kecepatan. Maka dengan rumus ini maka kita akan peroleh F dikurang Fs sama dengan Fa dengan penurunan. Maka F ini F min K, F diturunkan menjadi F adalah min Kx dikurang Fs atau B dikali V sama dengan Ma. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu osilasi paksa. Apa sih osilasi paksa? Osilasi paksa yaitu adalah merupakan osilasi terendam yang didorong oleh gaya eksternal yang bervariasi secara berkala. Contoh dari osilasi paksa yaitu adalah ayunan yang didorong oleh anak. Ini. Nah, contoh dari osilasi paksa adalah ayunan seperti pada gambar tersebut. Ketika anak ini mendorong, maka dia akan terjadi gerakan mengayun. Lama-lama dia akan diam. Diamnya ini dia merupakan adalah oksipasi terendam yang dipengaruhi oleh udara dan beban. Sedangkan ketika dia sudah diam lalu sebelum diam maka didorong lagi, maka itu yang disebut dengan osilasi paksa, yaitu yang didorong tersebut merupakan osilasi paksa. Oke. Nah, osilasi paksa itu getaran yang terjadi karena rangsangan gaya luar ditinjau dari benda yang dipaksa berosilasi oleh gaya luar dengan persamaan F T sama dengan F0 cos omega D per T. Sistem osilasi memiliki frekuensi natural yaitu omega 0, sedangkan frekuensi dan gaya luar atau pergerakan diberi lambang yaitu dengan omega D. Osilasi paksa dipengaruhi oleh gaya pemulihan min K per X, min K dikali X, dan gaya rendam min B per dikali V, dan gaya pendorong F0 cos omega D dikali T. Oke. Sehingga persamaan gerak dapat dituliskan menjadi, ini adalah persamaan geraknya.
di mana M adalah massa, X adalah persimpangan, dan A adalah percepatan, dan V adalah kecepatan, B konstanta rendam. Ketika gaya dari luar atau frekuensi akan berubah menjadi WD, di mana X dikali T, XT sama dengan A atau amplitudo dikali cos amplitudo A cos dalam kurung omega D ditambah dengan sudut fase. A di sini adalah amplitudo. Amplitudo sebagai fungsi frekuensi natural dan frekuensi pendorong. Dia sebagai frekuensi nasional dan juga sebagai frekuensi pendorong, sehingga persamaannya adalah A sama dengan FO dibagi akar dari M massa dikali dengan omega dikali dengan frekuensi tadi, frekuensi, dan dikali dengan dibagi dengan daya rendam pangkat 2, sehingga untuk mencari sudut fasenya kita bisa memperolehnya dengan cara tangan sudut fase min percepatan 0 saat simpangan menjadi 0 dan WDX 0. X-nya di sini adalah simpangan saat 0. Nah, ketika gaya luar bekerja pada osilator ada dua hal yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama, frekuensi natural atau frekuensi biasa diamnya berbeda jauh dengan frekuensi pendorongnya. W0 tidak sama dengan omega 0 tidak sama dengan omega D. Dengan konsep amplitudo yang tadi, yang ini, maka dengan kondisi yang relatif kecil, di mana gaya geseknya atau fase rendapnya ini kurang dari nilai, maka nilainya adalah nah, ini adalah gaya yang diperoleh dengan untuk mencari amplitudonya. Amplitudo dengan gaya yang kecil, lebih kecil atau tidak sama. Oke, yang kedua adalah frekuensi nasional sama dengan frekuensi pendorongnya. Ya, dengan amplitudo yang sama maka dihasilkan yaitu A sama dengan F0 omega D dikali B. Nah, karena omega dB sangat kecil maka amplitudo akan sangat besar. Fenomena meningkatnya amplitudo ketika frekuensi pendorong hampir sama dengan frekuensi natural disebut dengan resonansi. Oke. Oke, itu tadi beberapa bahasan tentang osilasi. Ini ada beberapa contoh yang mungkin untuk bisa kita menambah pemahaman kita tentang masalah osilasi. Contohnya sebagai berikut, ini adalah contoh soalnya. Yang ditanya adalah tentukan periode osilasi. Yang kita ketahui adalah M sama dengan 0,3, sedang K 90 dan B adalah 6,6 nm. Yang ditanya adalah periode osilasi. Berarti W sama dengan K per M dikurang B pangkat 2 dikali 4 M pangkat 2, di mana W sama dengan 90 dan M 0,3, maka hasilnya adalah akar dari 200. Nah, W sama dengan 2 pi per T, T sama dengan 2 pi per W, jadi hasilnya dari penelitian adalah 0,41 second. Jadi periodenya adalah ini. Oke, kita coba soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua. Yang diketahui, yang ditanya adalah dari kondisi ini berapakah amplitudonya. M adalah masanya adalah 0,3, sedangkan K-nya adalah 90 dan N-nya sama 6,3. Yang ditanya adalah dia memiliki FO, FO-nya 2N dan WD-nya adalah, ini salah satu contoh daripada osilasi terendam. Oke, jadi kita masukin, kita cari dulu W-nya. W-nya menghasilkan adalah akar dari 300. Nah, bagaimana selanjutnya adalah kita masukin rumus amplitudo yang gaya terendam tadi. Maka hasilnya adalah A sama dengan 1,28. Oke, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf kurang dan lebihnya, apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.